warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast singkat by Sehat Makassar. Oke, Sobat Sehat Makassar, ketemu lagi bersama saya Muhammad Hasim Ramdhani selaku host di podcast singkat Makassar dan juga saya Muhammad Nur Rahman. Biasa dipanggil Didi. Oke, siap Kak Didi. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai kanal layanan non tatap muka. Oke, jadi Kak Didin, tentunya ini kalau bahas sesuatu pasti narasumber yang didatangkan ahli. Ya, ahli paham, yang paham. Tahu, pokoknya nato sekali nih. Nato sekali nih, level teratas ceritanya. Oke, siap. Tinggi ekspektasinya penonton. Iya, harus dong, harus. Oke. Jadi di sini bersama kami sudah ada Kak Hillary, salah satu duta BPJS Kesehatan kantor cabang Makassar. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit. Jadi perkenalkan, saya Hillary Popong Sapan, biasa dipanggil Hillary. Saat ini saya sebagai frontliner di kantor cabang Makassar. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak ini Kak Hillary karena sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast singkat by Sehat Makassar. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sedikit Kak Didin sebelum masuk ke tema apa yang mau ditanyakan ini? Apa yo? Langsung dijawab. Enggak, tunggu dulu. Di Kak Hillary di kantor cabang Makassar ini sebagai apa? Ya, saya Siapa sebagai frontliner. Oke, staff frontliner. Jadi kalau misalnya peserta yang datang ke kantor BPJS pasti akan bertemu sama saya. Siap. Akan dilayani oleh saya. Kalau beruntung. Oke, siap. Jadi kalau tidak beruntung bukan saya yang layani. Oke. Nah, tadi sempat itu dibahas sama Kak Suci. Beruntung. Beruntung sekali kita ini. Oke. Kak Didi. Oke, jadi Kak Hile tadi sempat dibahas sama Kak Suci itu kalau pelayanan di kantor cabang itu ada banyak, ada yang pengaduan, prioritas sama administrasi. Nah, Kak Hile sendiri frontliner. Tidak. Oke, kita bahas yang di kantor cabang saya dulu karena terlalu. Oke, biasanya Kak Hile ini di mana, di loket yang mana ini? Prioritas kan? Kalau untuk bulan ini kebetulan saya di loket prioritas. Oke. Prioritas ya. Oke, tadi itu yang dikatakan Kak Suci itu loket prioritas itu seperti ibu hamil, orang lansia, orang disabilitas, melayani di prioritas. Oke. Tapi bukan itu yang mau kita bahas kali. Oke, siap. Kita akan membahas non tatap muka. Siap. Tadi sudah saya sebut di awal tuh. Sedikit masuk lagi kita tatap muka. Nanti ke BPJS kali ini. Oke, langsung masuk ke tema atau Kak Didin. Iya. Karena pelayanan non tatap muka. Kakak Hillary, apa saja pelayanan non tatap muka di BPJS Kesehatan? Jadi karena layanan non tatap muka itu yang pertama ada mobile JKN. Oke, mobile JKN. Yang kedua Pandawa. Nah, yang ketiga call center 165. Yang keempat ada Aman JKN dan yang kelima ada BPJS online. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama dulu mobile JKN dulu kali ini. Oke. Kita bahas mobile JKN dulu. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana itu mobile JKN? Jadi aplikasi mobile JKN ini adalah aplikasi yang pesertanya bisa mendownload melalui, kalau Android boleh melalui aplikasi Play Store. Kalau untuk yang pengguna iPhone boleh menggunakan downloadnya di App Store. Nah, aplikasi ini itu fiturnya ada banyak. Jadi yang pertama pesertanya bisa mengecek status kepesertaannya di bagian info peserta, kemudian bisa mengecek tunggakan. Yang ketiga bisa juga melakukan perubahan segmen, perubahan data baik nomor handphone, email, hak kelas rawat bagi peserta yang terdaftar BPJS berbayar tiap bulan, kemudian Vaskes atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian ada juga fitur pendaftaran rehab atau cicilan, kemudian ada juga pendaftaran pelayanan antrian online, dan ada juga fitur terbaru loh dari mobile JKN, ada namanya Bugar. Nanti terakhir kita ditanya tentang Bugar. Oke, siap. Nah, kan tadi kita sebut sudah banyak sekali nih fiturnya Kak Hile itu. Kenapa peserta masih datang di kantor cabang kalau memang seperti itu? Nah itu, pesertanya datang mungkin karena belum download mobile JKN. Siap. Jadi belum tahu kanal-kanal layanan non tatap muka itu apa saja. Jadi semoga setelah yang nonton ini jadi tahu nih ada yang namanya mobile JKN. Siap.
Bayar lah ya nonton juga. Ya lumayan tau. Informasi sedikit ke peserta yang belum punya mobile JKN supaya segera download. Oke. Beruntung sekali ya nonton hari ini. Kita bahas dulu fiturnya mobile JKN Kadi mungkin. Oke. Nah yang biasanya itu Kak Hillary yang di peserta urus di kantor cabang, tapi ternyata bisa di mobile JKN. Seperti apa itu Kak? Contohnya perubahan segmen. Perubahan Jadi segmen. peserta-peserta yang sudah resign, itu sebenarnya bisa melakukan perubahan segmen via mobile JKN. Jadi tidak perlu antri ke kantor. Iya. Nah, jadi mereka bisa mengakses layanan perubahan segmen, pemilihan kelasnya, vaskesnya itu melalui aplikasi mobile JKN. Oh, Itu yang iya. paling banyak untuk saat ini. Selain itu juga perubahan kelas, sebenarnya ketika peserta sudah mendownload aplikasi mobile JKN, intinya sudah terdaftar selama setahun itu sudah bisa ubah kelas, baik itu naik maupun turun. Kalau untuk perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama sendiri itu bisa diubah tiap 3 bulan. Tiap 3 Jadi kalau pesertanya mau ubah tidak perlu lagi ke kantor cabang, boleh mengakses melalui aplikasi mobile JKN. Oke. Tadi sempat saya dengar bahas sedikit segmen. Mungkin bisa dijelaskan segmen seperti apa itu Kak? Yang tadi yang kayak resign. Oh, iya. Jadi dia itu Apa saja sih? Iya. Kayak PBI. Bisa salah satu case lah, salah satu contoh kasusnya. Misalnya ada yang resign tadi yang kakak bilang, dia berubah kemana itu? Nah betul. Jadi kalau perubahannya kalau yang dari peserta yang pegawai swasta lah misalnya, Oke, pegawai swasta. sudah dinonaktifkan, ingin beralihnya ke segmen PBPU atau BPJS yang mungkin dikenal oleh peserta itu yang berbayar tiap bulan. Oh, iya. Jadi dia dialihkan, pesertanya boleh memilih hak kelas rawatnya. Ada kelas 1 dengan iuran tiap bulannya 150.000, Ya. kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000. Jadi bisa memilih. Oke. Nah, itu masih ada pertanyaan tentang perubahan kelas. Oke, silakan Kak, tanyakan. Ini kan di Kenapa Kak di Didi? mobile JKN, Iya, sah? betul. Di mobile JKN. Apa fitur yang paling bermanfaat atau paling sering diakses sama kakak Hira mungkin sebagai Salah satu selain dari pengguna ya salah satu pengguna juga Iya. selain dari yang bekerja di Mungkin BPJS yang Kesehatan. paling saya sering akses itu yang memudahkan ya, mungkin Iya. bagi saya itu adalah pelayanan pendaftaran antrian online. Oh, Itu iya. menurut saya yang paling memudahkan saya. Iya. Karena saya tidak perlu lagi datang untuk antri ke vaskes Iya. untuk pengambilan antrian. Iya. Jadi bisa seminggu sebelum saya mau datang saya atur jadwal untuk pengambilan antrian. Oh, iya. 1 minggu sebelumnya. Sebelumnya intinya Lama. khusus untuk yang mau pengambilan di FKRTL sebetulnya. Hmm. Tapi kalau memang mau di FKTP itu Iya. bisa H-1. Oh, Jadi iya. kalau besok ada rencana mau kunjungan, boleh Iya. pengambilan antrian. Oke. Misalkan rencana besok mau ke rumah sakit, Kalau- berarti ambil memang hari ini atau Iya, 1 minggu sebaiknya. yang lalu. Kalau memang sudah ada rujukannya seminggu yang lalu juga sudah boleh. Oh, iya. Oh iya, apa lagi Kak yang ada di situ di mobil JKN selain ini? Selain Ada fitur mungkin yang lebih salah satu juga ya yang Iya. mungkin berguna bagi peserta itu ada fitur rehab. rehab. Apa Iya, itu betul. rehab? Jadi rehab itu adalah fitur pembayaran bertahap. Oh, iya. Jadi bagi peserta yang sudah terdaftar BPJS yang berbayar tiap bulan dengan status kepesertaan premi atau menunggak, nah pesertanya itu sudah bisa melakukan program cicilan. Iya. Intinya tunggakannya sudah sebanyak 4 bulan. Seperti itu. Jadi lebih memudahkan lagi peserta. Tapi saya tekankan kalau misalnya kita peserta yang sudah daftar program rehab atau cicilan, mohon maaf status kepesertanya masih non-aktif. Dia nanti aktifnya kalau sudah lunas. Oh, jadi kalau misalkan saya rehab ini, saya cicil 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kartu saya Belum non-aktif bisa dulu. digunakan. Oke, siap. Iya. Nah, oke kita buka dulu mobil JKN Iya, kayak. boleh. Siap, Kita silakan. sama-sama ya. Hah? Nah ini tadi Kak Didi yang Iya. disebut sama Kak Hile, yang fitur baru itu. Fitur Bugar. Iya. Oh, Bagaimana iya. tuh sih itu Kak fitur barunya itu Iya. kan masih baru, bisa mungkin dijelaskan toh? Nah, betul. Jadi fitur Bugar ini adalah fitur yang pesertanya bisa mengakses seperti mengukur tubuh, langkah misalnya atau indeks massa tubuh. Jadi untuk saat ini fitur Bugar bisa dikoneksikan juga di smartwatch-nya Oh, iya. Oh, ya, siap, teman-teman siap. sekalian. Jadi bisa melihat langkah kakinya hari ini Sudah berapa? banyak seperti itu. Oh iya, jadi ini ceritanya mobil JKN bukan cuma kayak kalau sakit saja dipakai. Iya, bukan. Sehat pun juga Jadi- bisa kita Oh, gunakan. siap. Bisa kira pakai saat sehat, untuk Betul. sehat juga bisa di. Betul. Oh iya, bagus tahu. Jadi beruntungnya berapa? Ya, siap. 2 kali beruntung nih. 2 kali beruntung nih. Betul. Oke.
Ya, itu mau saja. Pokoknya intinya ini sarannya di Kakak Ile supaya semua orang download mobil JKM. Iya, supaya tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Kalau misalnya pengurusannya itu bisa dilakukan di mobil JKM. Iya. Oke. Ada juga ini kulihat kayak